barangkali ini yang dinamai koneksi. Wah, koneksi ya. Secara tidak sadar bahwa kita itu saling terkoneksi ya. Sekalipun katakanlah misalkan nih ya, Anda mungkin sedang menyimak siaran Radio Kota Batik ya. Dimanapun Anda saat ini berada. Ada Ganis yang ada di Kota Kuningan ya. Jawa Barat. Terima kasih ya. Katanya suaranya bagus, bening. Oke deh, terima kasih ya. Oke, jangan sungkan-sungkan untuk terus-terus kasih atensi di sini di 0855420912. Sesekali juga boleh gabung lewat telepon 0285424474 ya. Tapi bukan di program serbuk, di program lain. Nanti malam ya ada wedangan ya, bisa gabung. Iya kata Bapak juga di Comal. Ini lagu-lagunya bertema alam dan waktu pas banget nih kayaknya. Oh iya, tapi kalau Kamelianya nggak bisa nih ya, itu udah terlalu lama. Baik, saya lanjutkan lagi untuk pembacaan buku kita pada malam hari ini, karya dari Greg Braden, judulnya The Divine Matrix ya. Nah, di bab kedua, di bagian kedua ya, Greg Braden menulis judul kecil Ruang adalah Matrix. Nah, ini seru nih kayaknya nih. Ruang adalah Matrix, bikin penasaran lagi nih. Jika material pembentuk alam semesta berasal dari observasi dan partisipasi kita ya, maka apakah yang kita ciptakan? Untuk membuat apapun, awalnya harus ada sesuatu agar kita bisa mulai mencipta sesuatu yang mudah dibentuk atau semacam lempung untuk membentuk alam semesta. Nah, lantas apa yang membentuk alam, planet, dan tubuh kita? Bagaimana seluruh hal tersebut berkaitan? Apakah kita benar-benar memiliki kontrol atas segalanya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita harus bergerak melampaui batas-batas pengetahuan tradisional, sains, agama, dan spiritualitas, dan mengawinkannya menjadi satu pengetahuan yang lebih besar. Disinilah matriks ilahi mengemuka. Bukan berarti ia memainkan peran kecil sebagai produk sampingan alam semesta atau bagian dari ciptaan semesta. Matriks adalah ciptaan itu sendiri. Matriks adalah material yang menyusun segala sesuatu sekaligus wadah untuk segala sesuatu yang tercipta. Saat memikirkan matriks seperti itu, saya teringat bagaimana seorang kosmolog Joel Primack dari Universitas California menjelaskan betapa singkat proses penciptaan dimulai. Alih-alih menerima Big Bang sebagai dentuman yang terjadi di suatu tempat, sesuai cara lazim kita memahaminya, ia berkata, Big Bang tidak terjadi di suatu tempat di angkasa. Ia mengisi seluruh ruang. Big Bang adalah ruang itu sendiri yang meledak menjadi sebentuk energi baru sebagai energi itu sendiri. Sebagaimana awal dari semesta adalah ruang itu sendiri yang termanifestasi secara energetik. Matriks adalah realitas itu sendiri. Segenap kemungkinan yang selalu bergerak sebagai esensi abadi yang menghubungkan segalanya. Dan Greg Braden kemudian melanjutkan ke bagian berikutnya, judulnya Kekuatan Sebelum Permulaan. Kompilasi tulisan kuno dari India yang diberi nama Weda merupakan salah satu naskah tertua di dunia dan dipercaya beberapa akademisi berasal dari 7.000 tahun yang lalu. Pada salah satu bagian Weda yang paling populer, Rigveda, terdapat deskripsi tentang kekuatan yang mendasari penciptaan di mana segala sesuatu dibentuk. Kekuatan yang ada di sana sebelum permulaan. Kekuatan ini yang disebut Brahman, disebut tidak terlahir di dalam bersemayam segala sesuatu yang ada. Lebih lanjut, teks tersebut menguraikan bahwa segala sesuatu ada karena yang satu bermanifestasi sebagai yang banyak, dari yang tanpa bentuk menjadi berbentuk. Dalam bahasa yang berbeda, kita bisa memikirkan matriks ilahi dengan cara yang sama persis, yaitu sebagai kekuatan yang eksis sebelum kekuatan-kekuatan lain. Ia adalah wadah yang menampung alam semesta sekaligus cetak biru.
bagi segala sesuatu yang terjadi di dunia fisik. Karena merupakan substansi alam semesta, menjadi masuk akal jika ia eksis sejak awal penciptaan. Jika memang demikian, pertanyaan logisnya adalah mengapa para ilmuwan tidak menemukan bukti perihal matriks sebelumnya? Pertanyaan penting itulah yang selalu saya tanyakan di setiap kesempatan kepada para ilmuwan dan peneliti yang menelaah medan tersebut. Setiap kali saya melakukannya, respons yang muncul sangat mirip, sampai-sampai saya hampir bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Awalnya muncul raut wajah tidak percaya, sehingga dalam kondisi apapun saya selalu menyimpulkan bahwa entah bagaimana sains telah melewatkan penemuan sepenting medan energi yang menghubungkan segala sesuatu yang tercipta. Kemudian bahasan akan beralih ke masalah peralatan dan teknologi. Kita hanya belum memiliki teknologi untuk mendeteksi medan yang sangat halus. Demikian jawaban yang biasa disampaikan. Meskipun jawaban tersebut mungkin benar dalam beberapa hal, setidaknya selama ratusan tahun ini kita telah memiliki kemampuan untuk membangun detektor yang bisa memberitahu kita tentang keberadaan matriks ilahi atau ether atau jaring-jaring penciptaan, atau bagaimanapun kita memilih untuk menyebutnya. Mungkin lebih tepat dinyatakan bahwa sandungan terbesar untuk menyingkap matriks ilahi adalah keengganan sains arus utama untuk mengakui keberadaannya. Kekuatan energi utama ini menjadi esensi dari segala sesuatu yang kita alami dan ciptakan. Ia memegang kunci untuk menguraikan misteri terdalam tentang jati diri kita, juga menjawab pertanyaan tertua tentang bagaimana cara dunia kita bekerja. Nah, bagian ini menarik ya, bahwa Greg Braden ini nampaknya gemas juga nih dengan sains. Ada kritik di situ. Bagaimana kemudian sains ini terlalu menafikan ya ketika ditanya tentang matriks, soal matriks, selalu deh medan energi ya, selalu jawabannya adalah kita belum punya teknologi. Nah, bukan persoalan teknologinya sebenarnya yang mau disampaikan oleh Greg Braden, bahwa bukan itu esensinya, tetapi akui saja dulu sains punya keterbatasan. Nah, bukan teknologinya, bukan menyalahkan yang lain, tapi sains itu sendiri harus mengakui secara mendasar bahwa ada batas yang belum bisa tembus gitu loh. Nah, itu yang dibawa oleh Greg Braden tampaknya. Seru juga ya buku ini. Nah, di bagian berikutnya Greg Braden menjelaskan atau menceritakan tentang 3 eksperimen yang mengubah segalanya. Apa saja eksperimen yang dimaksud oleh Greg Braden? Saya akan hadirkan mungkin nggak malam ini deh, minggu depan aja ya. Iya, iya dong, minggu depan aja deh ya. Biar penasaran, biar minggu depan masih akan menyimak Serbuk Senin Berbuku. Pokoknya jangan lupa Senin malam, mulai pukul 7 sampai 9 malam ada Serbuk Senin Berbuku. Baik, setelah ini kami akan menghadirkan 6 informasi ya tentang seputar Kota Pekalongan dan sekitarnya di RKB Malam. Dan saya sapa lagi yang sudah bergabung, Abbas di Comal ya, terima kasih. Terus Ganis di Kota Kuningan, Bu Solawati di mana ini? Di Karangdadap ya, terus Kencur di Dadirejo juga, Mbak Ino ya. Ini Mbak Abbas nih, Serbuk jempol 3 katanya. Gitu ya. Ya, semoga aja ini bisa menjadi program yang cukup menarik minat kawan warga Radio Kota Batik ya, supaya membiasakan untuk membaca buku gitu. Nah, ini cuman acaranya baca buku doang kok.
nggak lebih dari itu. Tapi semoga aja jadi hiburan dan semakin menambah pengetahuan juga untuk Anda. Ya harapannya sih seperti itu. Jadi buku bisa dihadirkan ke ruang dengar Anda. Buku bisa Anda simak, bisa Anda cerna melalui pendengaran. Begitu ya. Oke. Haha. Jangan lupa nanti malam jam 10 malam ada wedangan juga ya. Gabung lagi di sini. Di telepon di 0285424474 ataupun atau juga melalui WhatsApp di 0855420912. Ada yang minta mana nih? Hai, hai, hai. Oh, barangkali di sini. Oke deh. Ada yang minta Ari Lasso nih kayaknya nih. Ari Lasso Misteri Ilahi. Iya ya. Oke. Saya putarkan deh. Mana nih Ari Lasso? Ari Lasso. Kok jadi gini? Bentar ya. Wait for a minute please. Because something wrong in my computer. Aduh, gaya ya. Mana nih Ari Lasso? Hmm, Ari Lasso. Nah, jangan lupa ya, kalau misalkan ada yang pingin dibacain buku apa gitu ya, boleh diusulin. Tapi nunggu buku ini selesai ya. Buku buku The Divine Matrix. Nah, supaya semuanya urut, semuanya terbaca gitu. Kok ini nggak ada? Mungkin di ini ya, yang jam siang kali ya. Oke deh, saya cari dulu Ari Lasso. Mhm. Misteri Ilahi. Ini benar. Kok jadi gini? Oke deh. Thank you. Terima kasih yang masih setia ikuti terus Radio Kota Batik di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Kali ini ada Misteri Ilahi Ari Lasso.